Di Jawa Barat per tahun ribuan orang murtad. Nanti mau saya bahas. Saya sudah 15 tahun keliling di Jawa Barat, tapi tablik akbar di Bandung baru pertama kali. Saya dulu tinggal di Bandung, Jalan Cipunagara, dekat Pusdai. Makanya meskipun abdi mah orang Batak, tapi bisa bahasa Sunda. Kami Situmorang yang muslim itu Pak cuma 10%. 90% Nasrani, anak buah Yesus. Amin, haleluya, betul? Lihat, Dr. Saud Situmorang, Ketua KPK. Jaksa Agung Bidang Intelijen, Dr. Erwin Situmorang. Ketua Dewan Gereja se-Indonesia, Dr. Situmorang. Sastrawan dari Jogja, Dr. Sitor Situmorang. Betul kan Pak? Jadi yang Islam kami yang dikenal itu cuma 2 orang. Satu, Dr. Ghazali Situmorang, mantan Sekjen Kementerian Sosial dengan saya. Selebihnya Nasrani. Itulah yang membedakan orang Batak Muslim dengan Batak Nasrani. Dari wajahnya kelihatan, betul? Meskipun saya Situmorang berbeda dengan supir angkot PPD Metro Mini, betul ya? Islam bisa merubah peradaban, membentuk akhlak, membuat orang marah menjadi ramah, rusak menjadi baik, kotor menjadi bersih, brutal menjadi terhormat. Lihat wajah saya, enak dilihat kan? Meskipun Situmorang, subhanallah. Kenapa? Kalau kita muslim minimal 5 kali air kita berwudu, sekian puluh kali kita bersujud, ketenangan jiwa diberikan, biar kaya raya tapi tidak pernah sombong, miskin tapi tidak pernah minder. Itulah orang beriman. Oleh sebab itu Allah menggiring, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Khalaqakum, dia yang menciptakan kita. Thumma razaqakum, dia yang memberikan kita rezeki. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, kemudian mematikan kamu kata Allah. Kemudian menghidupkan kembali, kemudian diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Hari ini ada rekaman nanti CCTV dari Allah. Berapa yang ngantuk, berapa yang nyender ketahuan. Ya, hati-hati Bunda ya. Kapan mulai kita disidak pertanggungjawaban? Sejak wanita haid, laki-laki mimpi, sampai ruh sempurna dari tubuh, pertanggungjawaban, subhanallah. Makanya saya katakan kepada anak saya 3 Pak, laki-laki dari istri muda saya. Istri tua belum punya ya. Saya ini abdi mah orang Batak asli, tapi istri abdi mah orang Jawa, Semarang. Kula iki asli wong Batak, bojo kula saking Jawi. Nggih? Saking Jawi ana saking Jawi. Panjenengan? Boten. Dari Jawa bukan ya. Silakan mau pakai bahasa Sunda ya. Yang penting ulah cicing wae di dia. Betul? Bunda sekalian, salah satu ciri orang yang bertakwa itu apa, Bu? Tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak mengeluh ketika diperintah, tidak melanggar ketika dilarang. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Kalau belum bisa seperti itu, imannya harus dievaluasi dan dikoreksi bahwa kita belum beriman. Apakah Indonesia negeri berkah? Negeri berkah apa? Ayo dijawab jujur loh. Kira-kira berkah enggak? Dari mana kita ukur? Surat 7:96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya 2 Bunda, iman dan takwa. Sederhana tapi dilanggar. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Kenapa kalau beriman bertakwa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan. Dari mana? Langit dan bumi.
Subhanallah. Pertanyaan, apakah Indonesia sudah berkah? Tanah subur, beras kita import. Rumput banyak, sapi dari Australia. Peternak di mana-mana, susu dari New Zealand. Durian Medan banyak, yang dimakan durian Bangkok. Tenaga kerja nganggur yang masuk dari Tiongkok. Jakarta penduduk 9 juta muslim, gubernurnya Ahok, pakai kol-kolah kan? Negeri kaya raya, rakyat miskin, pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%. Subhanallah. Silakan lihat Mekah Madinah. Mekah Madinah 400 km, tidak ada satu lubang pun di sana. Kita naik Ferrari dipacu 220 km per jam lancar. Coba lihat tol Cipularang, berapa ratus lubang. Subhanallah. Negeri kita kaya raya makmur, tapi rakyat 40 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Pembunuhan berlangsung hampir setiap menit. Korban narkoba tertinggi di dunia. Pemuntatan tertinggi di dunia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun di Indonesia. Pertumbuhan masjid cuma 180%. Korban tawuran berapa ribu per tahun. Kecelakaan lalu lintas 30.000 per tahun, lebih banyak daripada korban perang di Irak selama 10 tahun. Subhanallah. Bapak berangkat haji umroh, semua buah ada. Mata uang paling stabil real 30 tahun sekitar 3.000 sampai 3.500 per real. Betul? Kita rupiah bertengger masih bertahan 13.357. Apakah negeri ini berkah? Saya ulang pertanyaan Bapak. Saya lihat pakai jaket Gojek, bukan Pak ya? Subhanallah. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Tanah kita subur, rakyat masih miskin. Pejabat negara 5 menteri Nasrani. Dirut Pertamina besok dilantik orang Nasrani. Dirut Telkom dipegang orang Batak, Alex Sinaga. Dirut Pertamina Elia Manik. BUMN dikuasai mereka. KPK mereka pegang, Komisi 3 mereka pegang. Subhanallah. Mau kemana kita 5 tahun ke depan? Ulama sudah dibully. Gerakan 212 semua sudah tersangka, dipecah 3 persil seperti tanah. Bakhtiar Nasir di Polda Metro, Habib Rizik Polda Jabar, Munarman Polda Bali. Ustadz sudah dicurigai, umat Islam diawasi. Hebat enggak? Negara Islam terbesar di dunia, ulamanya dibully, ustadznya diawasi. Pernah ada penjagaan gereja, pengawasan pendeta? Tidak. Yang diawasi apa Pak? Ustadz dan ulama. 350 tahun Pulau Jawa dijajah Belanda. Ribuan bahkan jutaan anak muslim meninggal, para ulama, kiai dan ustadz mempertahankan Republik Indonesia dengan bahasa La ilaha illallah, Allahu Akbar, mempertahankan Republik ini. Begitu kita merdeka dikuasai orang-orang asing dari Tiongkok, teman-temannya Ahok. Betul? Akibat apa? 3 kelemahan umat Islam saya mati. 1, lemah dalam keilmuan. 2, lemah dalam kepemimpinan. 3, lemah dalam ketauladanan. Ada ustadz teriak hidup sederhana, mobilnya 5, nggak nyambung. Sepakat? Saya ulangi, kok diam? Ulah cicing wae atau di dia. Ada ustadz teriak hidup sederhana, mobil mewahnya 5, nggak nyambung. Betul? Jadi tidak ada keteladanan dari apa yang dia ucapkan. Makanya mobil saya itu depan sana. Ibu lihat Innova putih, saya nggak mau beli Alphard. Pertama, pajaknya tinggi. Kedua, BBM-nya mahal. Yang ketiga, saya mau uangnya dari mana? Betul? Subhanallah. Allah tekan di sana. La fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu faghaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka. Terima Jakarta dan Indonesia. Salah satu Allah murka di Indonesia adalah apa Bu? Kasus pemurtatan
Nomor 1 tertinggi di dunia. Awal merdeka kita 90% muslim, sekarang tinggal 85% muslim. Allahu Akbar. Anak-anak muda kita digiring ke kafe, kapan mereka ke masjid? Remaja kita berjam-jam di futsal, kapan mereka mengenal Quran? Orang tua jam 2 sampai jam 4 nonton Piala Dunia, kapan sholat tahajud? Ibu-ibu nonton tukang bubur naik haji, kapan sholat isyanya? Anak-anak kecil kita nonton sinetron apa? Ganteng-ganteng serigala. Subhanallah. Hancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Quran, dekatkan ke WA. Jujur hari ini, berapa kali anak ibu buka WA sehari? Berapa kali buka Quran sehari? Berapa kali bunda baca SMS sehari? Berapa kali sanggup baca Quran sehari? Subhanallah walillahilham. Allah biarkan negeri ini karena kita tidak kembali ke Quran. Kenapa sampai seburuk ini Indonesia? Jawabnya sederhana. Saya sering dialog dengan pastor dan pendeta. Bulan lalu atas izin Allah 2 penginjil masuk Islam. Setelah dialog saya 2 minggu, 2 jam. Bapak mungkin bisa temukan saya di YouTube atau di TV One dalam makna dan peristiwa, atau di TVRI. Saya tadi jalan Pak cari alamat. Begitu saya buka jendela, mohon maaf, Trans Bandung di mana? Dilihatin wajah saya. Pak Ustadz ya katanya. Kok kenal di YouTube katanya. Masya Allah. Jadi orang terkenal sebenarnya nggak enak Pak. Jadi saya diawasi terus sama umat. Sampai saya di Pekanbaru, begitu jalan, Pak Munzir ya, tahu di mana? YouTube. Allahu Akbar. Mendarat saya di bandara Sultan Barudin Shah. Begitu saya check in di hotel, Assalamualaikum. Kok tahu Pak? Jamaah Bapak di Jakarta. Terbang saya Makassar, baru check in dari jauh, Assalamualaikum Pak Munzir. Ternyata jadi orang terkenal nggak enak Pak. Sementara saya hobi makan bakso di pinggiran. Begitu saya ketemu, belum saya bayar sudah dibayar orang. Nggak enak Pak, nggak enak, jarang, maunya sering gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Bunda ya, dari mana akarnya sebenarnya Bunda? Kita buka Al-Quran. Ustadz bisa nggak sini Ustadz? Ustadz bacakan terjemahannya aja nanti. Antum aja terjemahan, antum coba. Bisa, nanti terjemahan aja langsung. Kita buka Al-Quran surat 2 120. Akarnya di sini sebenarnya. Kita bongkar akar hari ini. Selama ini yang kita angkat daun, akar tidak dicabut, akhirnya akarnya kemana-mana, daunnya layu, akar masih hidup. Buka Al-Quran surat 2 120. Kenapa kita dihancurkan? Surat 2 120. Bayangkan masjid sebesar ini, spidolnya cuma 1. Kasihan ya. Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Subhanallah. Hati-hati loh, ini Al-Quran surat 2 ayat 120. Kenapa benci Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Millah apa itu Bu? Ad-din, agama. Bagaimana agar umat Islam itu murtad dari Islam, hancurkan segala sisi. Wanita kondisikan malu berhijab, itu budaya Arab. Betul pun? Sekarang yang menghancurkan Islam itu berbagai. 1 Syiah, 2 komunis atau PKI, yang 3 Nasrani, yang 4 apa? Liberal, jil, jaringan iblis lokal. Mereka hancurkan struktur berpikir kita agar umat Islam jangan kembali ke Quran, back to Quran. Karena orang jil kita dididik di Amerika. Contohnya siapa yang membela Ahok kemarin? Safi Ma'arif. Dulu Safi, sekarang jadi sapi. Dulu Buya, sekarang jadi buaya. Betul? Mohon maaf kalau ada ponakannya. Kalau kecewa orang awak mati karencaan lah jalainya Islam mengecek batu itu matilah surang, itu bahasa Padang itu. Ada orang Padang di sini? Angkat tangan kalau ada. Ada. Bapak ya. Matilah surang. Mengecek ndak ada peraturan bagi. Cicing wai cicing laulah kaditu kadia. Jelas? Bagaimana mereka menghancurkan umat Islam? Sampai jam berapa ini boleh? Ceramahnya sampai jam berapa? Masya Allah. Ini jebakan ini. Nggak ada lagi spiral, nggak ada lagi ya. Ini kena baju saya mahal loh, ini mahal dan baru lagi.
Saya minta ganti rugi kalau baju saya kena ini. Bu, nggak ada lagi A. Yang lain. Spidolnya. Nih kotor ini. Isi ulang jangan penuh, masih ada nggak di sana? Habis. Ada Pak ya? Bisa dihapus nggak? Oh bisa, makasih Pak. Kita ulangi ya Bu. Bunda. Ternyata 1400 tahun yang lalu ada informasi dari Allah. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad, hancur. Bun, Pak, saya kalau dialog dengan pastor pendeta baik di Indonesia maupun luar negeri, selalu saya banggakan Islam. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya tidak bisa dirusak dan diacak hanya Al-Quran. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Satu titik pun tidak ada yang hilang dari Al-Quran sampai hari kiamat. Sering saya katakan, demi Allah saya tidak pernah bangga dengan Batak saya bangga dengan Islam saya. Kalau orang menghina pribadi saya, menghina Batak, silakan. Tapi agama dihina, kita harus bangkit. Allahu Akbar. Harus bangkit sampai titik darah penghabisan karena Al-Quran Al-Haqq datangnya dari Allah. Kalau pribadi kita dihina, puji Allah, subhanallah. Tapi kalau Al-Quran dihina, kita harus bangkit demi Allah. Kenapa kita bangkit membela Al-Quran? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adlah. Telah sempurna kalimat Allah, namanya Al-Quran, sidqa wa adla, benar dan adil. Karena orang yang kembali kepada Al-Quran apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, dijamin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak bersedih hati. Orang yang kepada Al-Quran tidak akan pernah sombong ketika kaya, tidak minder ketika miskin, tidak merasa hina ketika dilecehkan orang, tidak pernah bangga ketika dipuji. Itu orang beriman, Pak. Kita jadikan Al-Quran bahasa bacaan terbaik, sandaran hidup kita. Bisa? Insya Bapak tahu sekarang. Pernah ke Amerika? Pernah ke Amerika? Belum? Kasihan ya. Di Amerika itu saya lihat, Pak, bacaan yang paling banyak adalah Al-Quran. Bahkan Paus Benediktus ke-14 di Vatikan, yang terbanyak dia baca malam hari bukan Injil tapi Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Yang menurunkan Allah yang Maha Tahu, yang membawa malaikat Jibril yang tidak dusta dan tidak pelupa, yang menerima Rasulullah yang sempurna, yang mendapat hidayah kita sampai hari ini di Indonesia. Sebuah bacaan yang mulia, enak dianalisa, gampang dibaca, menguntungkan mengamalkannya, berdosa meninggalkannya. Itulah Al-Quran, subhanallah. Keunggulan kedua umat Islam selalu bicara saya depan pastor dan pendeta. Pak pastor, demi Allah, satu-satunya agama di muka bumi ini yang orangnya bersih, suci, hanya Islam dan umatnya. Contohnya apa? Tidak sah kita sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau tidak air suci dan mensucikan. Secara teori medis dan uji klinis, Fanta, Coca-Cola, kopi itu bersih secara medis, tapi maaf, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi sayangnya umat Islam hanya membersihkan wudunya tapi tidak membersihkan lingkungannya. Umat Islam sayang suci ketika berwudu tapi tidak suci dalam ucapannya. Belum bisa mensolatkan kehidupan seperti dia solat dalam hidupnya. Rajin orang solat kadang masih jahat, suka mengaji tapi masih ngerumpi, suka sedekah tapi kadang masih serakah, berangkat haji tapi masih korupsi. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Fungsi ini belum sempurna pada diri kita. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang solat masih memilih ahok? Betul? Kenapa orang rajin ke masjid tapi dia pimpin orang kafir?
Oksigen yang kita hirup dari Allah, betul? Air tanah kita sedot dari Allah. Ruh yang di tubuh kita dari Allah. Mati kita kembali kepada Allah. Kenapa masih memilih Ahok? Di sini belum sempurna. Mulutnya berucap membaca Al-Quran, tapi hatinya menghina Al-Quran. La tatta'izu Yahuda wan Nasara awliya. Diharamkan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Maaf, saya Batak asli, Pak. Bapak saya situ orang, ibu saya Sitorus dari Persambilan Porsea, sekampung dengan Jenderal TB Silalahi. SD sampai SMA saya di Sumatera Utara, belum pernah saya jadikan mereka sebagai sahabat terdekat. Gerobak, Bapak tahu gerobak? Gerombolan Batak. Atau amuda, asli muka Batak. Atau gerobak pasir, gerombolan Batak susah diusir, betul? Bandung sudah mereka mulai kuasai. Lihat supir-supir angkot, betul? Target mereka pacaran dengan wati Bandung, pura-pura masuk Islam, punya anak murtad. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Sunda suku paling target dimurtadkan. Karena Sunda suku terbesar di Indonesia dan suku terbanyak Muslim di Indonesia. Saya ulangi, Bunda. Islam terbesar di Indonesia dan dunia adalah suku Sunda. Lebih dari 50 juta orang Sunda di Indonesia. Dan suku terkecil murtad, target mereka murtadkan orang Sunda. Karena orang Sunda itu santun. Kalau sudah orang Sunda murtad, orangnya santun, gampang mengajak orang masuk Nasrani. Hebat kan teori psikologi mereka. Saya bangga dengan orang Sunda. Dulu, sekarang berkurang. Saya dulu bangga melihat orang Sunda taat. Dulu, sekarang mulai pudar. Sudah